rumah ini hasil dari itu, dan dia bangga sekali bahwasanya dengan korban begitu banyak sekali itu, dia bangga menjelaskan bahwasanya faktanya dia itu mendapatkan rumah itu dengan ya mungkin korban berguguran juga gitu. Jadi dia bangga kalau misalkan orang lain rugi kayak gitu. Ya begitulah teman-teman. Jadi intinya kesimpulan dari misalkan pertanyaan yang kemarin itu maksudnya PTN itu masih jalan, lebih tepatnya PT VSA itu masih jalan ya. PT VSA itu masih jalan, lebih tepatnya Trinetnya masih jalan. Itu sebagian dari subusahanya. Yang lainnya mungkin kayak saham yang ditanamkan oleh PT VSA itu ke media, itulah intinya, saya nggak mau sebut, atau misalkan perusahaan keuangan dari salah satu media gitu, saya nggak mau sebut ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Intinya bahwasanya orang-orang yang seperti ini, yang berbisnis seperti ini akan muncul terus gitu ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknibdi ya teman-teman. Ini saya meneruskan video yang sebelumnya, jadi tentang Trainingnnet. Nah teman-teman, saya kemarin ditelepon dari rekan dari Surabaya, lebih tepatnya sih korban Moyavidi, korban Pytrain juga. Dia itu berbicara tentang Jasman. Nah sebenarnya saya sudah mengulik tentang Pak Jasman ini udah lama ya, dan saya sebenarnya tahu di mana lokasi dia gitu. Nah, cuma saya ketika dia bertanya tahu nggak sih lokasinya, tahu. Cuma ya kan itu nggak penting buat saya gitu. Maksudnya nggak penting dalam artian ngapain ke lokasinya kalau nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah teman-teman, dia menceritakan tentang posisi dia gitu. Tapi sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu tentang Jasman ini seperti apalah. Dan dia intinya ya sebenarnya leader Python sih gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Saya mengenal usaha Pytrain ini kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli tahun 2013. Saya menjalankan usaha Pytrain ini didampingi oleh suami saya yang begitu luar biasa, yang saya cintai, Bapak Jasman Sumaji. Dan alhamdulillah hampir 3 tahun ini Allah mengizinkan saya menjadi 5 peraih terbesar untuk the best income ya di perusahaan Pytrain. Singkat cerita, saya bertemu dengan suami saya, dan pertemuan kami pun dalam kondisi yang benar-benar sama ya. Jadi kami ketemu juga dalam kondisi yang tidak mempunyai apa-apa, pekerjaan juga tidak mendukung sepenuhnya untuk membuat kami berhasil. Usaha demi usaha kita rintis ya, hingga suatu ketika perjalanan terakhir kami akhirnya membuka sebuah warung ya, warung siomay dan nasi campur. Pada saat itu saya jualan dengan Pak Jasman. Kurang lebih saya menjalani profesi jual siomay itu 4 tahun. Dengan income ya segitu-gitu aja gitu. Hingga suatu saat saya ketemu teman memberikan inspirasi buat saya. Saya bilang, ini Pak, kalau saya jualan terus gini gimana ya? Apakah saya tetap bertahan jualan atau saya memilih profesi yang lain? Pak Jasman jualan siomay udah berapa tahun? Udah 4 tahun Pak. Penghasilannya berapa? Ya waktu itu sekitar minimal 3 juta, maksimal 5 juta. Terus selama 4 tahun kehidupannya kayak apa yang dirasakan selama punya penghasilan segitu? Ya pas-pasan aja Pak. Kalau misalkan Pak Jasman teruskan jualan siomay nih selama 5 tahun mendatang, kira-kira kehidupan apa yang akan Bapak alami? Ya mungkin kurang lebih sama Pak seperti ini. Ya udah silakan Bapak berpikir. Dan itu membuat saya tidak bisa tidur sehari semalam. Saya dan istri berunding, memikirkan gimana nih, apakah kita tetap bertahan jualan siomay atau kita mencoba profesi yang lain gitu. Suatu saat datang sahabat saya ngajak sharing. Beliau pertamanya hanya lewat BBM saja. Nah, di situ ada informasi peluang bisnis dari Ustadz Yusuf Mansur. Saya sore itu ketemuan sama dia. Dia jelaskan ulang tentang bisnis ini dengan peralatan seadanya karena memang saat itu sangat minim sekali.
Jadi PayTrend itu waktu itu ya hanya secari kertas putih dioret-oret gitu aja menjelaskannya. Tapi saya dan istri bisa menangkap ruh dari peluang bisnis itu. Nah, dalam hitungan saya itu, kalau saya ngambil paket yang terkecil yaitu basic, ini tingkat penghasilannya sangat minim. Sehingga saya dan istri memutuskan untuk ngambil paket yang terbesar saat itu. Tapi yang menjadi kendala adalah kami nggak punya uang. Kami hanya meyakini aja bahwa ini akan menjadi sebuah peluang besar gitu. Jadi akhirnya saya dengan istri nekat. Begitu daftar, saya malam itu juga iseng-iseng broadcast ke teman-teman di Facebook, juga di BBM gitu. Saya broadcast dalam waktu seminggu itu banyak sekali yang bergabung. Dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, dari luar kota ada. Saya jadi mikir sama istri, ini bisnis kok gampang banget ya. Cuman broadcast aja banyak orang gabung, banyak orang minat gitu. Cobain deh kalau gitu kita offline gitu. Udah minggu kedua kita putuskan offline. Saya nongkrong di mall di Surabaya, kebetulan ada mall baru namanya Grand City. Saya nongkrong di situ. Setiap ba'da duhur gitu, teman-teman saya teleponin satu-satu. Saya bilang, saya ada bisnis besar nih sama Ustadz Mansur. Ustadz Mansur di Jakarta itu, iya. Bisnis apa? Oh, pokoknya keren dah, datang aja. Datanglah mereka ke Grand City, telepon. Posisi di mana? Saya lagi di food court, saya bilang gitu. Naik mereka ke lantai atas, lantai 4 ke food court. Begitu di food court tanya ke saya, kantornya mana nih? Ya ini satu food court, ini kantor kita semua. Jadi teman-teman saya merasa dikerjain gitu. Udahlah sini ayo presentasi. Nah, saya jelaskan tuh bisnis PayTrend. Gabung Pak. Gabung. Yang lainnya datang saya presentasi gabung. Padahal kita jelaskannya hanya lewat kertas putih aja. Alhamdulillah di minggu ketiga saya sudah posisi star leader. Star leader itu punya mitra 100 kiri 100 kanan tanpa alat. Hingga kurang lebih seminggu sebelum lebaran baru kita bisa transaksi yang namanya ngisi pulsa. Gitu. Di akhir Ramadan itu kita benar-benar nggak punya uang karena penghasilan masih kecil, sehingga saya mesti pulang ke desa berlebaran gitu, tapi harus tampilnya mah tetap gagah gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Kebetulan istri saya punya kartu kredit, gesek deh kartu kreditnya gitu. Dan luar biasa Allah menguji kami lagi pada saat kita menjalankan usaha ini. 1 hari sebelum hari Lebaran, saya terima komisi itu cuma Rp20. Rp20. Setelah Lebaran, subhanallah, Allah ngasih penghasilan lewat PayTrend ini luar biasa. Jadi setelah Lebaran itu kita punya income 100.000 per hari, naik 200 per hari, 300.000, 500.000. Rata-rata per minggu kita dapat income 15 sampai 25 juta. Dalam waktu 1 tahun saya dapat komisi kurang lebih 1 miliar rupiah. Jika Bapak Ibu ingin tahu 2 tahun, 3 tahun mendatang bagaimana karir dan penghasilan Anda di PayTrend, tengoklah leader-leader yang sudah jalan 2-3 tahun ini. Hasilnya luar biasa. Maka saya bisa katakan bahwa kami ini, leader-leader yang ada di PayTrend ini adalah masa depan Anda. Pada suatu saat Anda akan berada di posisi, di titik seperti kami, ya, dengan penghasilan yang cukup stabil. Maka saya ucapkan terima kasih yang spesial banget untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk partner saya, istri saya yang tercinta, Ibu Nurul Hidayati. Terspesial juga untuk mitra-mitra saya. Sebenarnya Anda adalah orang-orang yang hebat dalam menjalankan bisnis PayTrend ini. Jangan tunggu lama-lama Bapak Ibu, segera ambil keputusan untuk action di PayTrend. Jangan jadi penonton, ya. Ambillah bagian dari bisnis besar ini. Saya tunggu Anda di puncak kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi kan jelas ya, dia menceritakan tentang, ya walaupun sebenarnya apa ya, pola MLM itu sama persis dengan pola MLM yang lain. Jadi menceritakan tentang kesusahan dia yang berujung sukses gara-gara ikut ya bisnis ini gitu ya. Nah, itu nggak penting, cuma kadang-kadang ada orang yang seolah-olah menjelaskan bahwasanya ada yang di komentar saya menjelaskan bahwasanya kok begitu sih, menceritakan sebuah pekerjaan orang lain yang jelas-jelas itu halal gitu lah ibaratnya. Jangan menghina pekerjaan yang lain kalau dia itu sukses di MLM, jangan kayak gitu lah, jangan bawa pekerjaan kayak gitu. Tapi ya sudahlah,
Itu kan komentar teman-teman. Tapi ya memang pola mereka kayak itu. Dulu kerja sebagai toko bangunan sebagai karyawan bangunan atau apalah. Terus dia ikut MLM ini dan jadi sukses, biasanya kan kayak gitu. Nah ini sebagai tukang dagang gitulah, terus kemudian sukses. Nah itu nggak penting sih buat saya. Yang penting adalah orang ini, menurut informasi dari teman yang Surabaya tadi, bahwasanya dia itu yang menarik beberapa orang. Jadi dia itu dari cukup lama ikut si Pak Jaman ini sebagai leader. Jadi sejak awal dia sudah menarik, misalkan kayak yang Moyavidi, katanya dia itu sempat membawa 3 orang untuk bergabung di Moyavidi, katanya ini ya. Kalau salah nanti mau dikoreksi pada teman yang merasa jadi korban dan bercerita kepada saya. Nah, orang ini katanya membawa 3 orang yang dia tahu aja. Selebihnya saya nggak tahu katanya. Jadi yang dia tahu, si korban ini, ibu-ibu ini cerita bahwasanya teman saya ada 3 orang yang ikut Moyavidi gara-gara orang ini gitu, gara-gara leader ini gitu, yang jumlahnya cukup besar gitulah. Nah terus yang ikut PayTrend gara-gara orang ini juga banyak sekali katanya. Jadi korbannya banyak sekali gitu, dan akhirnya pada menyesal. Nah ini saya akan bacakan ya teman-teman. Jadi ada sebuah kalau misalkan pertanyaan kemarin itu bercerita tentang masih ada nggak sih tentang Trendnet itu gitu. Jadi PayTrend itu jadi ada memang beroperasi. Nah di sini masih sebenarnya gini, orang ini update masih belum lama. Jadi beberapa akunnya masih update, dan ini cuma saya menjelaskan terkait dengan Trendnet dan bisnis apa yang masih ya katakanlah berjalan walaupun jalannya mungkin kayak sempoyongan gitu ya. Nah di sini aja ada Facebook dia, teman-teman bisa baca sendiri namanya. Lihat post di sini 14 Juli. Dan ini kenapa saya bacakan ini, karena berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya. Di sini bahasanya 13 Juli 2023 kemarin adalah tepat tahun ke-10 saya dan istri bergabung di bisnis PayTrend. Sekarang nama Trendnet perusahaan MLM milik Yusuf Mansur ya. Milik Yusuf Mansur. Jadi 13 Juli 2023. Jadi dia bergabung itu 13 Juli 2013. Tepat sekali, di mana memang termasuk Moyavidi itu masuk awal-awal gitu ya. Jadi termasuk patungan usaha masuk awal. Jadi jelas dia itu dari awal terlibat dalam segala bisnis Yusuf Mansur gitu ya. Nah, bisnis Yusuf Mansur kan itu di 2012-2013. Jadi awal-awal dia udah bergabung, makanya disebut sebagai leader sebenarnya. Banyak cemooh dan hujatan yang ditujukan kepada beliau maupun kepada perusahaan MLM, khususnya PayTrend. Tapi kami sudah membuktikan bahwa bisnis ini real, nyata, bukan hoax. Oke, lanjut ya. Dan rumah ini adalah sebagai bukti bahwa bisnis hoax jalan, bukan seperti penilaian negatif orang yang apatis terhadap MLM. Oke, jadi dia termasuk orang yang mendapatkan rumah katanya dari mungkin ribuan orang yang jadi korban gitu ya. Dengan bangganya dia menjelaskan bahwasanya buktinya dia punya rumah ya, walaupun korbannya banyak gitu. Harusnya ya oke, tapi nanti saya jelaskan. Setiap orang boleh beropini dan berasumsi, tapi kami berangkat dari sebuah kenyataan, bukan berdasarkan katanya. Selama 10 tahun di bisnis ini banyak lika-liku kami alami. Di saat MLM lainnya sudah berguguran, Trendnet, PayTrend masih eksis. Pasang surut kami ada di dalamnya bersama Coach Yopan Priadi ini yang barunya ya. Dan jadi manajemen yang barunya, dan manajemen lain serta leader-leader lainnya kami terus berjalan walaupun kadang terang kadang gelap, tapi itulah perjalanan bisnis yang tidak selalu terang bertabur cahaya bintang. Ada kalanya kami berjalan dalam gelap gulita yang mengoyahkan keyakinan kami untuk berpindah bisnis, tapi kesadaran kami berbuat kami bangkit kembali. Satu dasawarsa ini kami masih ada di bisnis ini dan insya Allah akan membersamai ya hingga akhir. Terus semangat berbagai manfaat dan berbagai peluang.
Papi Jasman, mitra utama Training.net. Nah, dia ini mitra utama Training.net. Jadi gini, diceritakan di sini perubahan yang dulunya PyTrain, ini kan ada istri bergabung di bisnis, saya dan istri bergabung di bisnis PyTrain, sekarang namanya Training.net. Jadi bisnis PyTrain yang MLM itu bertransformasi, cuma ganti nama menjadi Training.net. Cuma Training.net ini nggak terlalu tenar seperti PyTrain, karena Yusuf Mansur langsung turun di PyTrainnya itu. Dan Training.net ini masih berjalan. Kalau misalkan tadi bertanya, rumah ini hasil dari itu, dan dia bangga sekali bahwasanya dengan korban begitu banyak sekali itu, dia bangga menjelaskan bahwasanya faktanya dia itu mendapatkan rumah itu dengan ya mungkin korban berguguran juga gitu. Jadi dia bangga kalau misalkan orang lain rugi kayak gitu. Ya begitulah teman-teman. Jadi intinya kesimpulan dari misalkan pertanyaan yang kemarin itu maksudnya PyTrain itu masih jalan, lebih tepatnya PT VSA itu masih jalan ya. PT VSA itu masih jalan, lebih tepatnya Training.net-nya masih jalan. Itu sebagian dari sub usahanya. Yang lainnya mungkin kayak saham yang ditanamkan oleh PT VSA itu ke media, itulah intinya, saya nggak mau sebut. Atau misalkan perusahaan keuangan dari salah satu media gitu, saya nggak mau sebut ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Intinya bahwasanya orang-orang yang seperti ini, yang berbisnis seperti ini akan muncul terus gitu ya teman-teman. Jadi ya sudahlah pokoknya itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bahwasanya mereka itu masih terus bergerilya walaupun ya di bawah bendera Training.net gitu ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan jangan tergiur di bisnis itu lagi, karena ya kalau Anda tidak rugi, mungkin downline Anda, misalkan 5 downline Anda atau 6 downline Anda atau 1000 downline Anda itu akan rugi. Gitu ya teman-teman. Jangan jadi orang yang merugikan orang lain. Gitu. Silakan jidat Anda hitam, silakan Anda berpeci, silakan Anda apa, pokoknya dengan baju gamis atau seperti apa. Tapi kalau Anda merugikan orang lain ya sama aja. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.